Hai teman pemilih, bertemu kembali kita pada podcast KPU Kabupaten Poso, tentunya bersama saya, Vera. Podcast kita kali ini akan membahas apa saja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Poso di masa non-tahapan. Namun sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan dua orang narasumber yang akan menemani podcast saya kali ini. Siapa saja mereka? Yuk saya perkenalkan. Yang pertama, ada Ibu Dewi Yulnawi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Yang kedua, narasumber kita adalah orang yang sudah sering kali muncul dalam podcast KPU. Siapa dia? Beliau adalah Bapak Alfred Sabiter, Kepala Divisi Sosdikri, Parmas dan SDM, sekaligus Kadiknya Rendati. Apa kabar Pak? Salam, puji Tuhan. Sehat dong? Sehat pastinya. Oke. Kayaknya kita langsung saja ya Ibu, tanpa berlama-lama. Oke, apa sih Ibu KPU lakukan sekarang ini di masa non-tahapan? Iya, langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa non-tahapan itu KPU punya program nasional. Salah satunya itu ada beberapa program nasional. Salah satunya itu PDPB, yaitu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kami di Divisi Rendatin sedang dalam tahapan pelaksanaan PDPB yang untuk di tahun 2026 ini sudah masuk ke tahap triwulan kedua. Mungkin itu. Oh, oke. Berarti di masa non-tahapan ini tetap melakukan kegiatan ya? Iya. Salah satunya itu PDPB. Pak Alfred, PDPB itu tujuannya sebenarnya PDPB itu apa sih? Buat apa? Apakah memang sangat penting PDPB itu? Ya, menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi bahwa itu termasuk dalam 3 program strategis KPU, yaitu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ini tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan daftar pemilih yang akurat, yang mutakhir, yang valid, untuk nantinya untuk persiapan pada proses pemilihan selanjutnya. Jadi kita berharap data yang diturunkan dari DPT terakhir kemarin di 2024, kemudian ada lagi data yang, karena ini data dinamis ya, dia ada penambahan, berkurang dan lain sebagainya. Makanya itu tugas KPU dalam masa, khususnya pada masa non-tahapan ini, untuk terus memutakhirkan data pemilih tersebut. Begitu Bu Vera. Terus berarti kayak Pak Alfred bilang tadi, berarti ada data. Berarti proses PDPB itu dari awal sampai pleno ada data yang kita sandingkan. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya, prosesnya dari mana data itu? Data itu kami terima itu dari KPU RI, asalnya data itu dari Kemendagri. Kemudian diturunkan dari KPU RI kemudian ke KPU Kabupaten. Data itulah menjadi dasar kami di KPU Kabupaten untuk melakukan pemutahiran. Kita lakukan pencermatan, kita lakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk kemudian memvalidasi data-data tersebut. Seperti itu, Bu. Kita kembali ke Ibu Dewi deh. Ibu, berarti kalau dalam proses PDPB itu, berarti kita bukan hanya data dari KPU RI saja yang kita peroleh. Berarti ada data-data sandingan yang kita dapat dari stakeholder. Iya. Ya, jadi menyambung tadi yang dikatakan Pak Alfred, itu kami menerima data dari Kemendagri yang disinkronisasi dengan KPU RI dan diturunkan ke kita melalui KPU Provinsi. Ya, jadi data yang diturunkan ke kita itu kita akan lakukan validasi dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Selain data yang diturunkan dari KPU RI, kami juga menerima kemarin data dari data sandingan dari BPJS. Kemudian kami juga menerima data yang diberikan dari kepolisian melalui KPU Provinsi itu terkait masyarakat yang beralih status, misalnya dari sipil beralih status ke anggota TNI Polri maupun sebaliknya yang dari TNI Polri beralih status ke masyarakat sipil. Kemudian dari TNI Polri, dari BPJS. Kemudian kami juga menyandingkan data yang ada dari lembaga
dari Rutan Poso itu juga kami sandingkan sebagai bahan pemutahiran kami. Kemudian juga kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Nakertrans terkait penduduk transmigrasi. Gitu. Seberapa penting Pak Alfred peranan stakeholder dalam PDPD ini? Kalau dibilang seberapa penting, ya tentu saja penting sekali. Karena proses pemutahiran ini dia bersifat sektoral, tidak bersifat sektoral. Tentu kita butuh koordinasi dengan lembaga-lembaga pihak-pihak terkait. Contoh seperti yang telah disampaikan oleh Bu Dewi tadi, bahwa data turun itu kita dapat sumbernya dari Nakertrans. Tentu kita lakukan koordinasi dengan Nakertrans untuk memastikan bahwa pemilih atau warga yang masuk dalam transmigrasi itu, yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Poso itu betul-betul dia secara administrasi itu sudah berdomisili di Kabupaten Poso atau tidak. Jadi KTP-nya kita pastikan betul apakah dia sudah di wilayah Kabupaten Poso atau masih memiliki KTP atau administrasi kependudukan di luar wilayah Kabupaten Poso. Kemudian dengan TNI dan Polri, kalau yang beralih status PERA seperti yang pensiun, purnawirawan ya, kemudian ada yang masyarakat yang lolos atau lulus menjadi anggota TNI, nah itu yang kita lakukan proses sinkronisasinya dan validasinya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau ditanya itu penting, yang pasti itu penting sekali. Iya. Berarti karena data itu setiap hari bergerak ya Pak. Iya, Ternyata benar, ada yang beralih status yang sudah 17 tahun, ada juga mungkin yang meninggal, ada yang pindah masuk domisili. ataupun Pindah pindah keluar. Berarti ada proses verifikasi data berarti ya. Pak. Kayak kemarin kayaknya KPU sudah menyelenggarakan Coktas ya. Iya. Coktas. Itu bagaimana ini? Coktas. Ya, kalau Coktas ini kalau pada saat masa tahapan itu biasa sering disebut coklit, pencocokan dan penelitian. Nah, kalau di masa non tahapan itu dia kenapa dibilang Coktas? Karena dilakukan pencocokan dan penelitian itu secara terbatas. Jadi kami hanya kalau coklit kemarin kan itu didatangi satu persatu. Kalau yang sekarang kita hanya ambil beberapa kategori. Jadi yang kita Coktas itu ada beberapa kategori itu, antara lain itu yang meninggal dunia, kemudian yang beralih status dari TNI, alih status dari warga sipil ke TNI Polri maupun sebaliknya, kemudian yang pindah domisili, kemudian yang sudah berusia 17 tahun. Itu kategori yang kita lakukan Coktas. Kalau coklit kan kita tidak batasi untuk kategorinya, semua kita lakukan verifikasi, penelitian dan pencocokan data. Kalau Coktas kita hanya batasi. Jadi kemarin kita sudah sempat melaksanakan Coktas untuk tahun 2026 itu kita sudah laksanakan di TW1 di 3 kecamatan. 1 kecamatan di Lore Tengah, Lore Tengah, okay. Di Desa Torire untuk masyarakat transmigrasi. Kemudian 2 kecamatannya di Poso Kota Utara sama Poso Kota Selatan. Itu kemarin kita laksanakan dan di monitoring langsung oleh Kadif Rendatin KPU Provinsi. Oke, kalau Coktas, biasanya kan kalau di tahapan ada perpanjangan tangan ya, Ya. ada badan ad hoc yang bisa membantu kita, PPK ataupun PPS. Namun di masa non tahapan ini, apa sih Pak kendala-kendala? Kalau di masa non tahapan begini, apalagi kita turun, di mana kita mau cari data siapa orang akan yang kita temui di sana? Ya memang itu kendalanya, Per. Karena kalau di masa tahapan, tentu kita punya barang itu sampai ke desa. Ada kita petugas pemutahiran data pemilih ada Pantarli. Nah, kalau di masa non tahapan ini sepertinya terbatas ruang hidup kita. Kita mau melakukan pencocokan data itu kalau mau cocokkan keseluruhan seperti yang Ibu Dewi sampaikan tadi, mau kita satu Kabupaten Poso di 170 desa kelurahan, tentu juga kita akan sepertinya kesulitan untuk prosesnya. Sangat kesulitan ya, karena
dari sisi dari kita sumber daya yang tersedia, kita di KPU Kabupaten Poso sekitaran 36 ya, 36 orang atau berapa ya? 28. Jadi kalau kita lakukan coktas dari beberapa data, akan tetapi caranya berkoordinasi seperti tadi yang disampaikan, karena ini bukan kerja sektoral atau kerjanya KPU secara sendiri, tetapi dia butuh koordinasi dengan pihak terkait, sehingga itu juga yang memudahkan kita di dalam melakukan koordinasi. Contoh, sebelum kita turun untuk melakukan coktas, kan data sekian, kita lakukan koordinasi dengan pihak terkait. Contoh dalam Dinas Dukcapil, kita lihat secara administrasinya. Dari situ mereka memberikan data, kita kasih data, mereka kembalikan. Kemudian sisanya yang tidak selesai ini kita butuh faktualnya. Makanya itu yang kita turun langsung untuk mencari pemilih atau masyarakat itu. Seperti itu. Mungkin tantangannya juga terkait efisien anggaran. Ya. Seperti yang kita alami bersama kan, itu efisien anggaran itu kami misalnya kan kebutuhan data kita segini, tapi postur anggaran kita itu hanya terbatas. Makanya itu juga merupakan tantangan yang kita alami pada saat pelaksanaan coktas. Oke, sekarang coktas kita sudah turun. Sambutan masyarakat seperti apa, Ibu? Karena biasa sekarang orang kalau kita sudah datang turun langsung, walaupun mungkin sudah diberitahu sama kepala dusun, kepala desa, pasti siapa mau ketemu siapa, atau biasa mereka kita datang itu biasa banyaknya curhat atau oh ini terima BLT ya, biasa seperti itu. Bagaimana Ibu kata waktu turun coktas? Kalau pelaksanaan coktas seperti itu. Ada yang menyambut baik, mungkin masyarakat yang tahu perkembangan terkait pemilihan. Tapi lebih banyak ke itu seperti tadi tuh, ada kita datang, Assalamualaikum Ibu, kita mau dari KPU mau coktas. Oh saya kira mau datang Badata untuk bantuan. Rata-rata seperti itu. Sambutan masyarakat rata-rata seperti itu. Bahkan ada yang kayak kami datang, Assalamualaikum. Dari dalam itu jawab Waalaikumsalam, tapi disambung dengan tidak ada orang. Jadi itu ada bermacam-macam variasi tanggapan masyarakat ini. Ada yang memang antusias untuk dilakukan coktas, ada juga yang masih kurang. Ada yang beberapa yang ditemui kemarin, terus kita minta dokumen kependudukannya, dia tidak mau kasih. Iya. Alasannya dipakai untuk yang lain, karena beberapa pengalaman mereka yang disampaikan yang menyalahgunakan KTP mereka, sehingga mereka terkait dengan beberapa masalah. Ya, kita tidak perlu jelaskan di sini bagaimana spesifiknya. Tetapi intinya kami tetap berusaha, KPU Kabupaten berusaha untuk terus melakukan sosialisasi dan kemudian untuk mencari cara agar masyarakat itu mau sadar untuk bisa dilakukan pendataan atau pemutahiran, apalagi dalam masa ini kita melakukan pencocokan dan penelitian datanya. Jadi kalau banyak yang seperti tadi sampaikan Dewi, berharap bahwa itu ini pendataan BLT, tidak usah. Sudah banyak kali saya bawa KTP saya, tapi tidak pernah dapat bantuan. Data-data terus tapi tidak bantuan. Iya. Jadi dari mindset masyarakat itu, ketika apalagi kita datang lengkap 5 orang, 3 orang dan ada tim turun ke rumah, jadi mungkin mereka berpikir ini sudah verifikasi atau apa, mungkin berpikir, malah ada yang ditemukan datang, oh mau mendata yang KTP yang dikasih kemarin. Jadi pikirnya ketika beberapa waktu lalu kasih KTP, ini sudah proses pemutahiran verifikasinya untuk program lainnya. Tapi setelah dijelaskan, kemudian kan tetap kita pendampingan dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dan biasanya kalau yang ikut itu ketua RT, RW-nya mendampingi, atau orang yang di pemerintah desa atau kelurahan yang memang siap untuk mendampingi, itu yang memberikan penjelasan biasanya. Kami juga ya kalau turun tidak mungkin langsung ke masyarakat tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat. Mungkin juga yang pada saat coktas, yang hal-hal yang boleh kata fenomena yang kami temui pada saat coktas itu, pemerintah setempatnya saja, katanya RT RW-nya itu
untuk orang-orangnya itu data yang kami berikan, orang yang kami tanya itu pemerintah setempatnya itu saya tidak tahu. Mungkin saking tingginya mobilisasi perpindahan penduduk, masyarakat ini keluar masuk itu sampai ada yang memang RT RW-nya saja tidak mengenali orang tersebut. Itu fakta yang kami temui di lapangan. Bahkan ada fakta juga yang kami temui kemarin pada saat Coktas. Kami dapat data dari lembaga terkait bahwa yang bersangkutan ini meninggal dunia. Setelah kami lakukan Coktas, turun lapangan untuk verifikasi, ternyata yang bersangkutan masih hidup, masih sehat walafiat. Jadi itu fenomena-fenomena yang kami dapat pada saat pelaksanaan Coktas. Tapi kami secara data pemilih, berbicara terkait data pemilih, fakta yang kami temui bahwasanya administrasi kependudukannya yang meninggal, tapi fakta di lapangan orang yang bersangkutan masih hidup, kami lakukan pemutahiran, lakukan perbaikan data bahwa yang bersangkutan hidup, tapi itu di lingkup data pemilih, bukan di lingkup data penduduk, data penduduk. Karena kami punya wewenangnya itu hanya di terkait data pemilih saja. Berarti memang selain soal SDM, banyak kekurangan tantangan yang dihadapi oleh KPU itu. Salah satu memang kayak yang bilang tadi dari Pak Aferininya memang kesadaran masyarakat, pada mobilitas penduduk yang sering berpindah-pindah sehingga RT RW-nya saja tidak tahu orangnya. Baru juga ada juga ketidaksesuaian data ya Pak? Ya, kalau itu banyak ditemukan contoh yang nicknya berbeda, satu nick ada yang satu orang memiliki dua nick ada. Kemudian ada yang elemen datanya yang lain itu yang tidak sesuai. Contohnya dia hari ini berdomisili di desa A, ketika kami turun melakukan Coktas dia sudah pindah di desa B. Jadi seperti tadi dia pindah keluar tidak masuk, biasanya tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Jadi ketika kita lakukan turun, orangnya sudah tidak ada di sini. Masih bagus kalau pemerintah tahu, masih kenal. Tapi kalau dia bilang, ini siapa? Ada beberapa kasus. Ini siapa? Ini tidak ada yang dikenal. Kita cari. Tidak ada yang kenal satu di dalam desa atau kelurahan itu. Jadi itu banyak tantangan sebenarnya, Vera. Tetapi pada prinsipnya KPU itu bekerja terus untuk memastikan kualitas data pemilihnya ini. Adapun kekurangan atau kendala-kendala yang kami temui di lapangan itu kami lakukan di forum rapat koordinasi sebelum rapat pleno dalam saat penetapan pemutahiran data pemilih itu seperti kemarin kita kan terakhir di TW1 kemarin sudah lakukan pleno dan di situ kita sampaikan semua permasalahan yang kita dapat dan diberikan masukan atau saran dari pihak-pihak terkait. Dan itu yang akan kami kelola atau dari bahan evaluasi kami ketika nanti kita masuk pada proses pemutahiran di triwulan 2 tahun 2026 seperti itu. Kita berharap proses pemutahiran karena dia ini terus-menerus dilakukan sampai pada saat nanti tahapan, maka pada akhirnya nanti betul-betul kualitas data pemilih kita yang kita milih yang ada itu memang betul-betul bisa valid, bisa akurat seperti itu. Terus berarti peran serta masyarakat itu sangat penting. Apa sih yang bisa Ibu Dewi sampaikan maksudnya kepada masyarakat pada podcast kita kali ini? Ya, terkait peran masyarakat pada tahapan pemutahiran data ini, harapan kami masyarakat itu bisa berperan aktif untuk tahapan PDPB. Salah satu contohnya itu masyarakat bisa jika ada perubahan data, elemen data maupun perpindahan penduduk itu masyarakat bisa aktif melaporkan dirinya, bisa melalui kantor KPU datang langsung ke KPU, tapi bisa juga dengan cara yang mandiri, dengan cara melakukan pengecekan NIK. Jadi masyarakat bisa untuk mengetahui apakah saya sudah terdaftar atau belum, itu bisa dilakukan di link KPU, cek dptonline.kpu.go.id. Itu bisa dilakukan secara mandiri atau bisa juga datang langsung ke KPU untuk melaporkan jika ada perubahan data diri. Pak Afif, mau menambahkan?
saya rasa cukup. Tidak perlu lagi ada yang saya tambahkan. Oke deh, sekarang ini terakhir closing statement take away deh buat pendengar apa yang mau disampaikan Pak Alfred. Ya, karena komitmen KPU untuk terus menjaga kualitas data pemilih itu, maka dalam proses pada masa penetapan ini, kami berupaya terus untuk melakukan atau menghasilkan data yang benar-benar valid dan akurat. Maka kami berharap juga seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif mengurus atau melakukan perubahan ketika terjadi ya, kayak perubahan-perubahan data dirinya dalam administrasi kependudukannya, sehingga ke depan tentu kualitas data kita lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu Vera. Ibu Dewi. Mungkin kurang lebih sama. Kami menyajikan data yang akurat, mutarli, dan terupdate. Itu dari kami KPU tetap berusaha menyajikan itu, dan harapan kami untuk warga Kabupaten Poso berperan aktif melaporkan jika ada perubahan datanya atau jika ada perpindahan penduduk. Kami diinformasikan bisa secara seperti yang saya bilang tadi, datang ke kantor dan secara mandiri, agar nantinya pada saat pelaksanaan tahapan pemilihan itu Bapak Ibu itu bisa menggunakan hak suaranya di TPS. Karena walaupun Bapak Ibu berada di lokasi tersebut, tapi kalau memang tidak melaporkan diri, tidak terdaftar, itu tidak dapat menggunakan hak dirinya nanti di TPS. Jadi harapan kami peran aktif masyarakat untuk mengecek dan mendaftarkan dirinya di KPU Kabupaten Poso jika terdapat perubahan data. Mungkin cukup. Berarti kalau saya intinya kalau nunggu tahapan udah telat. Iya. Jadi PDPB non tahapan itu kayak kita servis motor rutin, Ibu. Iya. Diceknya dari sekarang supaya kalau nggak dipakai nggak mogok lagi. Terima kasih dua orang narasumber, Ibu Dewi dan Pak Alfred, pada podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe podcast kita hari ini. Catat ya teman pemilih, hak pilih kamu dimulai dari data yang benar. Cek sekarang, bukan nanti. See you on podcast KPI. Bye!